dalam benteng dan orang-orang yang tinggal di luar benteng alias gembel, alias pengungsi, alias kaum marginal. Seperti yang kita ketahui, orang-orang di era ini membangun benteng agar mereka bisa berlindung dari para monster liar yang mana eksistensi mereka sendiri dikatakan lebih tinggi tingkatannya bila dibandingkan dengan para manusia. Setelah para hewan liar tersebut mengalami mutasi yang menyebabkan ukuran tubuh mereka bisa berkali-kali lipat menjadi lebih besar daripada sebelumnya. Lantas, kenapa orang-orang di tempat tersebut mengkotak-kotakan diri mereka ke dalam dua bagian? Yang pertama ada yang tinggal di dalam benteng, dan yang kedua adalah yang tinggal di luar benteng. Dikatakan bahwa orang-orang yang tinggal di luar benteng itu adalah para kaum marginal. Mereka kotor dan mungkin pula mereka itu terinfeksi oleh sesuatu yang belum diketahui. Dan karena mereka hanyalah sekedar orang-orang rendahan, mereka pun tidak diizinkan untuk bisa memasuki benteng penghalang. Selain itu, karena hutan belantara itu terlalu berbahaya, sedangkan mereka tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki senjata, serta pengalaman yang cukup, orang-orang dari luar benteng juga tidak bisa bertahan hidup di hutan belantara sama sekali. Oleh karena itulah mereka hidup di sekitar area benteng dan meminta perlindungan dari orang-orang dari dalam benteng tersebut. Kebanyakan dari mereka ini bekerja di pabrik yang dibangun oleh orang dari benteng. Mereka memiliki pendapatan yang sangat rendah sehingga hidup mereka sangat sulit, membuat banyak dari mereka yang harus wafat karena tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti membeli makan ataupun membeli obat-obatan yang harus mereka penuhi. Sementara itu, orang-orang yang tinggal di dalam benteng sebenarnya tidak semuanya kaya, tapi setiap orang dari luar benteng yang melihat mereka pun berpikir kalau orang-orang dari dalam benteng adalah orang yang sangat tinggi, yang kehidupannya jauh lebih baik bila dibandingkan dengan para kaum marginal. Mereka layaknya para bangsawan. Namun faktanya kebanyakan dari mereka itu belum pernah melihat semengerikan apakah hutan belantara, karena kebanyakan dari mereka hidup dan mati di dalam benteng. Jadi tidak heran kalau Wang Fugui dahulu pernah mengatakan kalau orang-orang yang ada di dalam benteng adalah para kaum bangsawan, karena mereka bisa dengan bebas masuk dan keluar dari dalam benteng, tidak seperti para kaum marginal yang malah tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam benteng. Xiaosu yang tidak mendapatkan jatah persediaan makanan pada akhirnya memilih untuk masuk ke dalam hutan untuk mencari beberapa makanan. Tak lama berselang, ia pun mulai merasakan adanya pergerakan misterius dari arah lain yang membuat dirinya sedikit waspada dan menyiapkan pisau tulangnya. Sampai pada akhirnya sosok tersebut pun menampakkan dirinya, dan ternyata itu adalah hewan liar, yakni seekor rusa dengan ukuran tubuh yang lebih besar daripada manusia kebanyakan. Karena rusa adalah hewan herbivora yang takkan mungkin memangsa dirinya, Xiaosu merasa tenang dan kemudian ia pun kembali melanjutkan pencarian makanannya. Xiaosu selanjutnya bertemu dengan serangga-serangga berukuran sejempol yang tengah berterbangan di sekitar area sarangnya, dan di sini Xiaosu mengambil ratu larva serangga yang akan ia jadikan sebagai umpan untuk memancing, dan juga menyiapkan peralatan untuk memancing dengan kayu-kayu ranting yang ia temukan di hutan tersebut. Dan ya, Xiaosu pun bisa mendapatkan seekor ikan dengan cara yang cukup mudah. Itu memang terlihat mudah karena Xiaosu sudah memiliki pengalaman yang cukup mumpuni untuk bisa bertahan hidup di alam liar. Ketika Xiaosu membuang ratu larva yang terdapat di dalam tubuh ikan tersebut ke arah sungai, dari situlah ia mulai merasakan perasaan yang kurang mengenakan. Karena tak ingin mengambil resiko, pada akhirnya Xiaosu pun langsung cabut dari sungai tersebut. Di malam harinya, Xiaosu yang berhasil mendapatkan seekor ikan membuat para tentara bayaran mulai merasa iri karena mereka hanya bisa makan mie instan. Sedangkan Xiaosu ini malah makan daging, yang tentunya daging adalah makanan yang cukup sulit untuk bisa didapatkan. Dan setelah ikan bakar Xiaosu masak, muncul sebuah misi yang berisikan bahwa Xiaosu di sini harus memberikan ataupun membagikan hal-hal yang baik kepada orang lain. Untuk menyelesaikan misinya, di sini Xiaosu pergi ke arah di mana Liu Min, si pria sombong, berada. Ia datang sambil menyodorkan ikan yang ia bakar kepada pria tersebut. Liu Min yang merasa percaya diri pun langsung meraih ikan yang dipegang oleh Xiaosu. Akan tetapi Xiaosu langsung kembali menariknya karena yang ingin ia berikan kepada pria tersebut bukanlah ikan bakar tersebut, melainkan kebahagiaan yang ia rasakan setelah mendapatkan makanan yang enak.
Dan dengan itu misi pun dinyatakan selesai dan sebagai imbalannya Xiaosu di sini diberikan peningkatan agility. Perbuatan Xiaosu kali ini tentunya membuat Liu Min sangat jengkel. Namun sebelum pria tersebut marah-marah, Bang Gembel langsung mengatakan jika ia akan menukarkan sebagian ikannya dengan 3 botol air. Dan Liu Min pun tanpa pikir panjang langsung menyetujuinya. Di sini Liu Min menawarkan ikan yang ia dapatkan kepada para tentara bayaran yang lainnya. Tapi sialnya, karena kelakuan inilah pada akhirnya ia malah tidak mendapatkan bagian sedikit pun. Karena tentara bayaran itu terlalu rakus dan tanpa ancang-ancang langsung berbondong-bondong secara serentak menyerbu sebagian ikan bakar tersebut. Ketika Xiaosu sedang menikmati sebagian ikan bakar yang kini ia kuasai seorang diri, di saat yang sama muncullah sang nona bertopi yang Xiaojin. Wanita tersebut datang kepada Xiaosu karena ia ingin meminta sedikit ikan bakarnya. Setelah Xiaosu menatapnya dengan serius, pada akhirnya Xiaosu pun langsung nyengir-nyengir sambil mengatakan kalau ia akan memberikan Xiaojin 2 gigitan. Bukannya apa-apa nih teman-teman, Xiaosu di sini nggak bisa menolak karena dia ditodong beceng sama wanita tersebut. Untuk mendapatkan cita rasa yang lebih maknyus dalam 2 gigitan yang ia miliki, yang Xiaojin kemudian memberikan sedikit garam yang ia bawa. Xiaojin juga memintakannya untuk ikut makan bersamanya. Liu Min yang merasa GR abis pun langsung gercep datang ke arah keduanya. Tapi sayangnya bukan dia yang diajak oleh Xiaojin, melainkan Xin Yu, si nona penyanyi. Dalam hal ini Nona Xin Yu tidak ingin mendapatkan makanan yang Xiaosu miliki secara gratis. Oleh karena itulah wanita ini akan memberikan 2 gigitan coklat kepada Xiaosu sebagai pertukaran yang setara. Tapi siapa sangka 1 gigitan yang Xiaosu berikan langsung menghabiskan sebatang coklat tersebut. Jadi di sini si Nona Xin Yu malah harus berhutang 1 gigitan lagi kepada Xiaosu dan membuat wanita ini harus mengambil sebatang coklat lagi dari mobilnya yang kemudian ia berikan kepada Xiaosu. Tapi siapa sangka di sini Xiaojin malah mengaplikasikan trik yang Xiaosu gunakan, di mana wanita tersebut membuka mulutnya lebar-lebar untuk mendapatkan 1 gigitan besar pada ikan bakar Xiaosu. Dan dari sinilah kita mengetahui kalau wanita bertopi yang cantik ini ternyata otaknya rada-rada koslet sama kayak MC teman-teman. Malam pun semakin larut dan akhirnya datanglah waktu untuk para tim ekspedisi beristirahat sebelum mereka melakukan perjalanan di keesokan harinya. Setelah menghabiskan makanannya, Xiaosu kemudian meletakkan tulang belulang ikan bakar ke daun-daun pisang. Dan setelah membungkusnya, Xiaosu pun kemudian melemparkan sampah tersebut ke area hutan. Karena Xiaosu juga tidak mendapatkan tenda kemah, ia pun harus membuat tempat tidurnya sendiri, di mana dirinya memanfaatkan daun-daun yang ada di sekitar area hutan dan menyusunnya sedemikian rupa di samping perapian, dan terciptalah sebuah tempat tidur yang nyaman untuk dirinya sendiri. Sebelum tidur, Xiaosu juga sempat memperhatikan Xiaojin yang sedang tidur, namun dia terlihat sangat waspada, di mana wanita tersebut tetap memegang senjatanya. Jadi kalau ada yang macam-macam, wanita ini langsung bisa dor. Keesokan paginya, Xiaosu yang kembali masuk ke dalam hutan menemukan bahwa tulang-tulang ikan yang sebelumnya ia buang ke dalam hutan secara aneh menghilang. Padahal mereka masih belum masuk ke dalam teritorial Gunung Jingshan. Akan tetapi Xiaosu sudah menemukan beberapa kejanggalan di sekitar hutan belantara yang membuktikan apabila tempat ini benar-benar sangat aneh, misterius, dan juga berbahaya. Ketika melakukan persiapan sebelum keberangkatan, Xiaosu yang kala itu sedang bersih-bersih dari arah lain ternyata sedang diperhatikan oleh si nona penyanyi yang nampak terlihat sedang memandangi Bang Gembel. Tapi ketika si Liu Min datang, wanita tersebut pun langsung masuk ke dalam mobil dan perjalanan pun kembali berlanjut.
Selama perjalanan mereka, seorang tentara bayaran bertanya-tanya kenapa Xiao Su malah memilih jalan untuk menjauh dari sekitar area sungai. Padahal ikan-ikan yang terdapat di dalam sungai itu kan tidak bisa melompat dan menggigit mereka. Di sini Xiao Su tidak menjelaskan terkait dengan ancaman yang sebelumnya sempat ia lihat di sekitar area sungai kepada para tentara bayaran tersebut. Dan di saat itulah secara tiba-tiba Pak sopir melakukan rem mendadak. Hal ini ia lakukan bukan tanpa alasan, sebab di tengah perjalanan mereka terdapat rusa berukuran besar yang menghalangi jalan. Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Sopir. Kehadiran rusa besar yang dianggap menjadi ancaman membuat para tentara bayaran mengambil inisiatif untuk mempersiapkan senjata mereka dan bersiap untuk melepaskan tembakan. Namun sebelum itu terlaksana, Xiao Su terlebih dahulu menyarankan mereka untuk tidak bertindak gegabah dan melepaskan tembakan ke arah sang rusa. Dan selanjutnya muncullah 2 ekor anak rusa. Dan apa yang disaksikan oleh semua orang membuat mereka merasa tenang, karena ternyata hewan herbivora tersebut tidak melakukan serangan dan juga tidak dianggap mengancam nyawa mereka. Akan tetapi di saat semua orang bisa menghela nafas panjang-panjang, dari arah lain si rusa malah memberikan tatapan yang semakin tajam. Dan di antara semua orang hanya Xiao Su sajalah yang menyadari akan hal tersebut. Dan ya, tanpa diduga rusa besar tersebut langsung berlari menuju ke arah mobil yang dikendari oleh Pak sopir yang membawa Xiao Su. Meskipun di sini si Pak sopir bisa menghindari serangan tersebut dengan sigap, akan tetapi hal itu berdampak pada mobil mereka yang mengalami kerusakan. Dan berakhir dengan mobil di belakangnya yang harus terkena serangan dari sang rusa. Setelah menggoyang-goyangkan mobil yang hewan herbivora tersebut serang, pada akhirnya mobil tersebut pun harus terjatuh ke dalam jurang setelah dilempar dan diangkat oleh rusa tersebut. Setelah melempar satu mobil ke dalam jurang, si rusa pun langsung pergi begitu saja bersama dengan anak-anaknya. Dalam insiden tersebut, tim ekspedisi harus kehilangan satu mobil. Satu mobil mengalami kerusakan, serta beberapa tentara bayaran yang harus mengalami luka-luka, di mana mereka adalah orang-orang yang harus terguling terjatuh ke dalam jurang. Liu Min selanjutnya membawa Xiao Su yang dianggap sebagai dokter untuk merawat para tentara bayaran yang mengalami luka-luka. Setelah mengamati kondisi pasien, Xiao Su kemudian mengangkat tangannya dan tanpa diduga-duga dia malah mengeluarkan jurus tenaga dalam dan juga mantra yang asal-asalan ia sebut untuk menolong sang pasien. Hal ini tentunya membuat Liu Min merasa sangat jengkel gara-gara kelakuan si Bang Gembel. Setelah melakukan pengecekan terhadap mobil yang mengalami kerusakan, sang pemimpin tim ekspedisi Su Xianchu selanjutnya mendapati apabila mobil yang satu itu masih bisa berfungsi. Namun sayangnya mobil yang satunya lagi yang terperosok ke dalam jurang itu sudah tidak lagi bisa digunakan. Dan yang hanya ia bisa lakukan hanyalah mengambil spare part dari mobil tersebut untuk memperbaiki mobil yang mengalami kerusakan. Jadi agar bisa melanjutkan perjalanan, beberapa orang yang tidak mendapatkan kendaraan akan ditempatkan pada mobil pick-up yang lainnya. Ketika tentara bayaran tengah melakukan perbaikan, di arah lain Xiao Su malah memperhatikan kebeautifulan si nona bertopi. Di sisi lain terdapat pula beberapa tentara bayaran yang melakukan obrolan, di mana seorang tentara bayaran mengatakan kalau dia bisa saja membunuh si rusa dalam satu tembakan jika ia tidak telat bereaksi. Namun salah seorang dari mereka menjawab apabila itu sangat berbahaya, apalagi kalau tembakannya meleset. Ikut masuk ke dalam obrolan, Su Xianchu juga menganggap apabila di tim mereka itu tidak ada satu orang pun yang mampu untuk menumbangkan rusa besar tersebut dalam satu kali tembakan. Iya, sebenarnya ada sih, dan itu adalah si nona bertopi. Namun tidak ada yang mengetahui tentang kemampuan menembak yang dimiliki oleh nona tersebut, kecuali Xiao Su. Su Xianchu di sini juga menyarankan kepada para tentara bayaran untuk tidak menyerang para hewan-hewan herbivora, tapi ketika mereka melihat hewan karnivora, mereka boleh langsung menembaknya. Setelah mobil diperbaiki, dilakukanlah penyesuaian pembagian tempat untuk orang-orang. Di sini Liu Min meminta tentara bayaran yang bernama Su Xia dan Cheng Donghang untuk pergi ke truk pick up. Dan disinilah kembali terjadi sebuah keanehan di saat si tentara bayaran yang bernama Su Xia bermaksud ingin naik ke atas mobil, namun tiba-tiba saja pria tersebut langsung terjatuh dan tubuhnya mulai mengalami kejang-kejang, mulut yang berbusa, sampai pada akhirnya ia pun tewas begitu saja tanpa diketahui asal muasal dari penyebab mengapa ia sampai kehilangan nyawanya.
威胁了。 Cheng Donghang yang berada di samping korban juga sama sekali tidak mengetahui apakah yang sudah terjadi kepada Susia saat itu. Liu Min yang terlihat tercengang setelah melihat insiden tersebut pun kemudian mulai menyalahkan Bang Gembel. Ia menyalahkannya karena Xiao Su sudah dianggap mengambil jalan yang salah, dan sebagai pemandu ia sudah menyebabkan seorang nyawa tentara bayaran tewas. Xiao Su yang tidak mau ditunjuk-tunjuk pun langsung memelintir tangan pria sombong di depannya dan mendorongnya ke arah belakang. Xiao Su di sini juga menegaskan bahwa hutan belantara memang pada dasarnya merupakan tempat yang sangat aneh dan misterius. Memang Xiao Su tidak mengetahui apakah tujuan dan niat para tim ekspedisi ini pergi melewati Gunung Jingsan. Namun satu hal di mana dia menyarankan kepada semua orang, jika mereka memang benar-benar tidak ingin kehilangan nyawa mereka, maka sekarang adalah waktu yang terbaik untuk segera kembali ke tempat perlindungan petir Benteng 113. Dan itulah ending dari serial Donghua The First Order di episode ke-6 kali ini, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Dan buat kalian yang suka dengan konten ini, jangan lupa tekan button lonceng agar kalian tidak ketinggalan update selanjutnya, guys. Dan sekian dulu dari saya, bye.